Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila Hayat dengan NIM 21310110101 ingin menjelaskan tentang konsep kunci dari aliran pendidikan esensialisme. Konsep esensialisme itu sendiri adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban oleh manusia. Sedangkan esensialisme itu sendiri yaitu memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai yang terpilih mempunyai tata cara yang sangat jelas. Yang pertama yaitu pada zaman Renaissance dengan ciri utama yang berbeda dengan progresisme. Sedangkan menurut esensialisme itu sendiri yaitu sebuah nilai yang tertanam dalam warisan budaya sosial dengan nilai yang kemanusiaan yang terbentuk dari berangsur-angsur dengan memulainya suatu kerja keras yang susah payah selama beratus tahun dan di dalamnya berakar dan dengan gagasan dan cita-cita yang telah terpuji dan perjalanan di dalam waktu. Yang pertama yaitu sebuah konsep pendidikan. Sebuah konsep pendidikan itu ditemukan kaum esensialis bahwa sekolah harus melatih atau mendidik siswa untuk berkomunikasi dengan jelas dan logis. Sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan apakah semua siswa menguasai keterampilan inti atau kurikulum. Dengan contoh yaitu membaca dan menulis, berbicara, menghitung. Sedangkan para ahli pendidikan yaitu esensialis tidak memandang anak sebagai orang yang jahat dan anak seorang yang secara alamiah baik untuk menjadi anggota masyarakat. Sedangkan peranan di dalam sekolah yaitu memelihara dan menyampaikan warisan budaya dan sejarah pada generasi belajar. Peranan guru itu sendiri diantaranya adalah peranan guru pusat dalam pengaruhan dan pengawasan kejadian di dalam kelas. Guru itu sangat berperan penting sebagai contoh dalam pengawalan nilai-nilai dan penguasaan pengetahuan juga sebuah gagasan. Sedangkan esensialisme itu sendiri yaitu bentuk filsafat yang mendirikan suatu bangunan filsafat, juga melainkan suatu gerakan dalam pendidikan yang protes terhadap pendidikan progresisme itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatun Nema Maharani dengan NIM 212101010062. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dasar aliran pendidikan esensialisme. Bagaimana pandangan aliran esensialisme terhadap pendidikan? Yaitu pendidikan haruslah memiliki pijakan pada nilai-nilai yang jelas dan bertahan dalam waktu yang lama serta memiliki kestabilan dan nilai tersebut sudah jelas ketataannya. Yang kedua, apa kelebihan dari aliran esensialisme? Materi pelajaran yang disampaikan harus secara masuk akal, sistematis, dan berkesinambungan. Esensialisme berpendapat bahwa perubahan merupakan kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, apa kekurangan dari aliran esensialisme? Yaitu pemikir esensialisme umumnya tidak memiliki kesatuan garis, guru berperan sangat dominan dalam menguasai lapangan dan merupakan contoh yang terbaik untuk ditiru. Yang keempat, apa prinsip-prinsip aliran esensialisme dalam pendidikan? Yang pertama, sekolah memiliki tugas pertama yakni mengajarkan pengetahuan dasar. Yang kedua, belajar merupakan usaha keras dan mengupayakan kedisiplinan. Yang ketiga, guru merupakan lokus otoritas ruang kelas. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan sebagai pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyatu Radiah dengan NIM 212101010070. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi edukatifnya di era kontemporer. Tujuan esensialis dari pendidikan adalah untuk mentransmisikan dan memelihara dasar-dasar budaya manusia yang diperlukan. Sekolah memiliki misi spesifik dan jelas dari mentransmisikan keterampilan dan subjek manusia
yang penting kepada kaum muda untuk dilestarikan dan dilewati generasi mendatang. Sebagai pendidik profesional yang efektif, guru harus mematuhi kurikulum keterampilan dan mata pelajaran dasar yang didefinisikan dengan baik. Yang kedua, menanamkan inti berdasarkan nilai-nilai tradisional Barat dan Amerika patriotisme, kerja keras, usaha, ketepatan waktu, penghormatan terhadap otoritas, dan kesopanan. Yang ketiga, mengelola ruang secara efisien dan efektif sebagai bidang disiplin dan ketertiban. Dan yang terakhir, mempromosikan siswa berdasarkan prestasi akademik dan bukan promosi sosial. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desirta Indah Puspita dengan NIM 212101010068. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang lahirnya aliran rekonstruksionisme. Mengapa bisa terjadi aliran rekonstruksionisme? Nah, ini bermula pada tahun 1930, di mana saat itu dunia sedang mengalami krisis yang sangat hebat. Krisis apa? Ya, yaitu krisis ekonomi yang terus-menerus mengguncang perekonomian dunia. Masa krisis ekonomi ini tidak hanya terjadi di era modern seperti saat ini saja, yang mana pada masa sekarang ini tengah gencar-gencarnya di seluruh penjuru dunia. Pada masa itu, sistem kapitalis telah menumbuhkan sikap kesombongan negara-negara yang merasa memiliki sistem perekonomian teratas, atau yang biasa kita kenal dengan negara-negara maju. Misalnya Amerika. Amerika pada saat itu merasa sanggup hidup dengan perekonomiannya sendiri. Hingga pada abad awal ke-17, defisit perdagangan Amerika ini sudah mulai terasa ketika ia telah menjadi elemen penting perekonomian dunia. Nah, sekitar pada tahun 1990 sampai tahun 2000, defisit perdagangan Amerika ini naik dari 100 miliar menjadi 450 miliar. Tentu saja krisis yang terjadi di Amerika ini otomatis juga menjadi krisis dunia. Berbeda dengan krisis yang terjadi pada tahun 1930-an tadi, di mana krisis tersebut mampu menyebabkan depresi dunia sehingga banyak negara-negara yang lumpuh secara negara-negara kapitalis yang lumpuh secara ekonominya. Pada akhirnya, adanya krisis tersebut juga berdampak pula terhadap pendidikan, sehingga muncullah aliran rekonstruksionisme yang bertujuan untuk merombak kembali tata susunan lama dalam pendidikan serta membangun tata susunan hidup kebudayaan yang berbasis modern. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa adanya krisis tersebut menjadi latar belakang munculnya aliran rekonstruksionisme ini. Ya, saya rasa itu saja latar belakang terjadinya aliran rekonstruksionisme. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yang lain. Terima kasih. Saya Alifia Oktariana dengan NIM T2019-1343. Pemateri kelima akan menjelaskan tentang pengertian dari aliran rekonstruksionisme. Secara bahasa, rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris yaitu reconstruct, yang berarti menyusun kembali. Adapun tambahan isme yang disisipkan akan mengubah makna tersebut menjadi sebuah penegasan bahwa rekonstruksionisme merupakan sebuah aliran atau paham tertentu. Jadi rekonstruksionisme adalah salah satu aliran filsafat yang berpusat pada sebuah perubahan melalui penyusunan tatanan tradisional menjadi lebih modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indana Zulfa, NIM T2019-1322. Di sini saya akan memaparkan tentang tokoh-tokoh rekonstruksionisme. Yang pertama ada George Kohn pada tahun 1889 sampai dengan 1974. George Kohn mengembangkan terhadap pendekatan baru terhadap pendidikan. Pokok pikiran George Kohn yaitu mengajak para pendidik untuk membuang mentalitas budak agar berhati-hati dalam mengumpulkan kekuatan dan berjuang membentuk sebuah tatanan sosial baru yang didasarkan pada sistem ekonomi kolektif dan juga prinsip demokratis. Yang kedua ada Caroline Pretty
pada tahun 1867 sampai dengan 1954. Caroline Pretty mengungkapkan idenya dari Friedrich Froebel tentang sesuatu yang bisa memberikan anak-anak kesempatan untuk mewakili dunia mereka. Ia juga merancang sebuah unit blok yang menjadi bahan dasar di sekolah yang ada di Amerika Serikat. Ketiga ada Paulo Freire pada tahun 1921 sampai dengan 1997. Ide-idenya ini tentang pendidikan dan menganalisis masalah pendidikan yang berkaitan dengan politik pemerintah yang menjadikan masyarakat bahwa sebagai kaum yang tertindas. Tujuan pendidikan tersebut adalah penyadaran, bukan teknik untuk menyalurkan atau untuk pelatihan keterampilan, melainkan merupakan proses dialogis yang mengantarkan seseorang secara bersama dalam memecahkan masalah eksistensial mereka. Terima kasih.